Silakan hadapi saya dengan ilmu. Udah gue bilang jangan buat saya jadi bodoh juga. Cukup kalian aja di pihak bodoh itu. Izinkan saya mengajarin kalian Bimbel. Buka kamera, kita diskusi. Pendetamu aja aku buat nangis, apalagi kalau jemaat-jemaat pepesan kosong kayak kalian. Silakan. Anda berani hadapi saya? Buka kamera. Berani nggak? Nggak berani. Ya udah turun di bawah. Jangan nangis ya. Nangis, cebok air 1 sendok. Kalau udah bersih baru naik lagi ke sini. Kodong, kamasihan kodong. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Malam. Katolik Protestan abang? Saya Kristen Protestan. Baik abang, silakan buka kamera. Saya tidak mau berdebat dengan Anda karena bukan level saya. Saya cuma bilang kok enak sekali kalian obok-obok Alkitab kami ya. Jangan nangis dulu, belum Saya apa. tidak nangis. Buat apa saya nangis sama orang kayak kamu? Belum apa-apa kok udah nangis duluan, Pieto mas. Buka kamera dulu. Habis itu kamu nangis dengan nada yang kamu suka. Belum apa-apa udah nangis duluan. Halo, semangat malam. Berak air katanya enggak. Dia enggak berak air itu tadi. Berat kapur. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo juga. Iya, selamat malam Juma. Malam juga. Apa kabar, Bang? Baik. Katolik Protestan? Yo. Saya Kristen Protestan Bang. Oke, sip. Mungkin tadi dengan pendetanya ada yang mau dibantu dari dia. Iya, silakan. Kalau bantuin nggak Bang? Cuman kalau misalnya apa gitu Bang, jangan langsung diturunkan Bang. Jadi saling mendengarkan gitu Bang. Kasihan Cuma seorang dijelasin pendeta. cepat apanya? Enggak Bang. Enggak, soalnya dia melakukan tadi saya trik perhatiin kan, tipuan. Kalau abang agak Dia ada melakukan trik penipuan. Masa Enggak. tega seorang pendeta terlihat jadi penipu depan banyak orang gitu? Enggak kasihan apa lihatnya? Menurut saya tidak Bang. Maunya kalau apa itu ya saling Itu mendengarkan sudah gitu, penipuan Bang. itu udah penipuan itu Bang. Yesus berpesan kepada muridnya di tahun 30-an. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Itu nasihat Yesus. Di tahun 58, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Antara tahun 30 dengan tahun 58, itu selisih 28 tahun kurang lebih. Janganlah dia Paulus ini. Cik. Paulus berkata, "Hei, juragan jengkol, aku bertemu dengan gurumu loh." Duh, 28 tahun yang lalu guru kami berkata kalau ada orang ngaku bertemu dengan dirinya, kami tidak boleh percaya. Jadi Paulus itu nggak boleh dipercaya oleh murid Yesus. Kalian percaya Paulus? Iya, karena kalian bukan murid Yesus. Kalian orang asing, bukan bagian daripada Yesus. Sorry percaya aja, itu derita kalian. Kalian bukan murid Yesus. EGP. Saya berupaya untuk membuat Anda percaya supaya Anda ikut kepada ajaran Yesus, di mana Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kalian malah percaya, kan aneh. Selamat malam. Selamat malam. Iya Bang, buka kameranya silakan. Kalau Kristen, Gini, iya saya Kristen Bang, tapi saya ngomong sedikit aja Bang ya. boleh. Silakan buka kamera. Tadi sih saya telitiin Bang, sebenarnya Abang kurang konsisten Bang sebenarnya. Kamu Kenapa bisa? sama si Leon? Ibaratnya gini, Bang tadinya Bang tadi itu Bang Leon itu sebenarnya benar Bang. Apa benarnya di mana? Buka kamera Anda jelaskan. Enggak, sebenarnya kata menjelaskan itu tadi Bang, ada benarnya Bang Leon itu. Sebenarnya Abang itu membisukan omongan dia itu
Seakan-akan abang mengalah. Iya betul saya sih. Maksudnya apa ini? Diskusinya kurang. Tadi kan abang kan membisukan terakhir ini kan abang membisukan suaranya. Ya makanya kamu tarik. Karena dia melakukan kebohongan yang sangat-sangat mendasar terhadap kebohongan agamanya sendiri, apalagi dia seorang pendeta loh. Bukan seperti itu Kebohongannya konsepnya. di mana? Abang kalau Kebohongannya di membuat mana? konten Kebohongannya seperti ini, jangan jelas. abang yang buat mengalah dong. Jelaskan. Kebohongannya jelas. Yesus Kamu berpesan, penakut. bukan Kamu penakut dulu. bukan saya Kamu penakut. penakut. Saya dulu sering ke komalnya dia loh. Iya. Yang jelas kamu tuh low. Ya Kamu tuh low. terserah Anda. Down. Saya Udah down. saya Sama berdasarkan beliau tadi. data Bible, Bung. Saya berdasar data Bible. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, Yesus berkata, dengar dulu, ini Biblemu. Iya. Yesus berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Jadi setelah aku pergi, yang datang siapa? Roh kebenaran, bukan? Tapi Paulus justru mengaku yang datang setelah Yesus terangkat adalah Yesus itu sendiri. Itu satu kekalahan Paulus. Dia tidak ngerti tentang pengajaran Yesus. Yang kedua, Anda ingat tadi saya tanya lebih awal, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya dan sudah menamatkan firman itu, ada enggak di antara firman itu Yesus membahas tentang Paulus? Jawaban pendeta kalian apa? Enggak ada. Ya sudah. Berarti kalau enggak ada, sama dulu. Silang udah jelasin sama kamu. Kalau Sebelum tidak perjalanan ada. Yesus sama 12 muridnya. Kalau Paulus tuh tidak belum. ada, kalau tidak ada, berarti Yesus tidak pernah berbicara tentang Paulus. Paulus sibuk sendiri. Masa seorang rasul besar, Kan sabar bilang dulu, sama kamu Bung. Jumat. Tadi Masa seorang rasul besar Dengar dulu. membuat 13 buku, mendirikan agama Kristen, membatalkan Taurat. Masa Paulus tidak, masa Yesus sedikit pun tidak membahas tentang dia? Sedangkan yang diberi tugas untuk melanjutkan tongkat estafet pengajaran itu adalah Petrus dan Filipus. Paulus ini di mana? Kapan Yesus membahas Paulus ini? Kapan? Paulus sibuk sendiri, Bung. Bikin-bikin cerita sendiri, ngarang-ngarang cerita sendiri Paulus ini. Paham sampai situ? Paham? kamu buta nggak? Kamu tuli nggak? Apa? Kok ini saya tadi barusan apa Leo kan bilang sebelum Yesus melayani pelayanannya bersama 12 rasulnya, Paulus tuh belum ada. Kamu Iya, tahu nggak? berarti Yesus Paulus- tidak pernah membahas Paulus kan, Bung? Jujur dong. Iya kan? Tapi setelah Seperti mana ada lagi Yesus setelah dia terangkat? Mana ada lagi Yesus? Itu Yesus karangan Paulus sendiri. Kan Yesus sudah mengatakan kepada muridnya, hati-hati lu ya, akan datang penyesat memaki namaku. Caranya dari Itulah mana? Paulus yang dimaksud. Caranya dari mana? Cuma Apanya? Wah, hidung babi. Apanya? Caranya dari mana hidung babi? Maksudnya? Karangannya Paulus, datanya dari mana? Coba lihat datanya. Kalau bukan karangan, kapan Yesus mengajarkan kitab Roma? Kapan Yesus mengajarkan kitab Roma? Galatia, Filipi, dan seterusnya. Kapan? Di mana Yesus menyampaikan firman yang isinya Roma itu? Di mana? Hah? Apalagi Yesus mengatakan segala firman yang Bapa Elohim berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Ada nggak diantaranya kitab Roma, Galatia, Filipi, padahal Pararang, Peluka? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Itu karangan Paulus. Ya, bagus. Terima kasih Anda sudah mengakui itu karangan Paulus. Thank you. Terus Anda mau menyalahkan saya? Ternyata Paulus Anda sudah akui ngarang. Nggak malu kau kupermalukan pendetamu. Kau bilang lagi saya bodoh, kau sendiri yang ngomong tadi Paulus ngarang. Pendeta kan lebih jelas daripada kamu. Pendetamu itu ilmunya nihil, udah berapa kali menghadapi saya. Terus kenapa kamu tungkan dia? Kalian malu, kasihan nanti kalian. Pendetanya kubuat jadi Nggak malu bulan-bulanan. Kalau Nggak dia malu. berbobot, nggak masalah. Kalau dia masih berkelas, nggak masalah. Kamu yang tidak berbobot, Pak. Apa?
jumlah. Bung, Kau yang tidak berbohong. saya kan bertanya. Apa? Tadi kan saya bertanya, siapa yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Kata dia Roh Kudus. Buktinya Pantekosta. Padahal saya nggak bahas itu. Muncul pertanyaan. Akhirnya dia merasa dijebak. Kau salahkan saya. Dia merasa bingung. Kau bertanya untuk membingungkan orang. Kau bingung, seorang pendeta kau bingung. Alamak, kasihan kali kau bah. Mending kau turun cebok pakai air 1 sendok kalau kau bingung. Kau seorang pendeta loh. Kasihan jemaatmu nanti pada bubar semua dibuat. Kalian jangan hilang seketika ini dari bumi. Nggak ada lagi mainan kami, lawakan-lawakan nanti yang kami nonton. Jangan hilang semua. Kamu penakut, cuma jujur saja kamu penakut. Kamu Oh, jadi diskusinya kurang sehat. kok jadi saya penakut? Apa tadi? Iya, memang penakut. Kenapa jadi saya penakut? Kalau orang yang sama seperti yang cewek yang tadi barusan, kenapa kamu turunkan dia? Loh, dia sudah selesai, nggak bisa mau melakukan apa lagi. Skaster. Siapa coba? Siapa yang Si Leon tadi apa? disebut orang Farisi yang pengikutnya 2 kali lebih jahat yang orang neraka? Siapa? Nggak bisa dijawab. Cuman ngarang sana sini. Kamu yang ngarang. Tadi kau bilang Paulus mengarang. Halo saudara Sidul. Buka kamera. Kalau Kristen ya bang ya. Pak Suma. Iya. Halo, salam kenal ya. Iya. Salam kenal bang. Perkenalkan, saya ini Muslim, tapi saya merasa Anda itu diskusinya itu terlalu arogan gitu loh. Muslim ya. Iya. Jadi gini, yang saya Yakin Anda sampaikan Muslim? begini. Yakin Anda Muslim? Yang Kejanggalan teologis di mana figur yang mendirikan sebagian besar dogma Kristen modern justru tidak pernah direkomendasikan secara langsung oleh Yesus. Ada 2 poin utama yang biasa beliau bawakan. Yang pertama, secara tekstual. Nama Paulus nihil dalam ucapan Yesus. Beliau menegaskan bahwa dalam 4 Injil resmi, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak ada satupun ayat yang mencatat Yesus pernah memprediksi atau memerintahkan murid-muridnya untuk menyambut seorang rasul baru bernama Paulus. Bagi Bang Zuma, ini adalah bukti kuat bahwa Paulus bergerak atas klaim pribadinya sendiri pasca Yesus tiada. Yang kedua, Yesus hanya memperingatkan munculnya nabi dan Mesias palsu. Alih-alih menceritakan hal baik tentang Paulus, Bang Zuma justru mengaitkan klaim kepanditan Paulus dengan ayat-ayat peringatan Yesus seperti dalam Matius 24 nomor 4-5 dan nomor 23-24. Di sana Yesus berpesan agar muridnya waspada karena akan ada penyesat yang datang menggunakan namanya. Beliau sering berargumen bahwa klaim Paulus yang bertemu Yesus dalam visi spiritual di jalan menuju Damaskus dan tanpa saksi hidup murid-murid asli justru mencocoki kriteria penyesat terselubung yang diwanti-wanti oleh Yesus. Kesimpulannya, Yesus tidak pernah menceritakan atau mempromosikan Paulus. Fakta bahwa Paulus mengklaim mendapatkan otoritas kerasulan secara gaib setelah Yesus naik ke langit, sementara ajarannya merombak syariat asli Yesus, membuat beliau menyimpulkan bahwa Yesus tidak mengenal Paulus dan Paulus bukanlah rasul resmi yang diutus oleh Yesus anak Maria. saya sampaikan. Enggak, saya tanya dulu, yakin Anda Muslim? Nggak usah kau Ya merasa udah. paling. Anda turun kau babi. Kalau kau Kristen aja babi. Jangan kau naik sini. Mampus kau. Kau tidak punya hak. Buka koman sendiri kalau kau Muslim, monyet. Iya kan? Iya bang. Cakep kali abang ini. Iya, silakan. Mungkin tadi saudara sudah mendengarkan beberapa termasuk pendeta. Saya berdiskusi dengan mereka. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, saya mendengar. Silakan bang, silakan. Dan ketika saya mendengar, ya pendeta itu benar.
Cuma menurut saya Bang Suma ini berbicara itu tentang roh kebenaran itu Bang Suma tidak akui. Itunya maksudnya Bang Suma itu seolah-olah roh kebenaran itu Muhammad. Kalau tadi saya simak percakapan ini Terlalu jauh. Iya. Yang datang menurut Yesus siapa setelah dia pergi, mau dia Nabi Itu Muhammad kek, iya. mau dia Nabi Musa kek, mau siapa kek, yang jelas Iya. bukan Yesus kan? Iya, jadi begini Bang. Sebelum Yesus mati, itu dia sudah menjanjikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya, Paulus muridnya ya, Paulus muridnya juga. Dengar dulu. Dia sudah menjanjikan kepada murid-muridnya. Jadi itu setelah dia naik ke surga, itu ditepati itu pada hari Pentakosta. Iya, nggak ada masalah. Atas para rasulnya. Iya, itu nggak ada masalah, Bung. Yang jadi masalah yang datang ke Paulus. Ya. Ke Paulus itu Tuhan Yesus, ya. Di mana Yesus pernah menubuatkan akan datang kepada Paulus? Tunjukkan. Jadi gini Bang, kalau kita lihat di Injil Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka lah serigala yang buas. Tetapi ayat 16-nya, dari buahnya lah kamu akan mengenal. Itu dari buahnya lah sikap, tingkah laku, ya. Jadi jangan selalu menyerang umat Kristen dengan itu. Tetapi kamu sudah berbicara, abang sudah berbicara tentang Yesus Kristus, Paulus, ya. Sekarang saya berbalik lagi ayat itu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu salah satunya Muhammad. Palsu, nabi palsu, penyesat itu Muhammad. Nabi Muhammad hidup di abad keberapa? Itu nubuatan Yesus Kristus. Iya, enggak. Saya tanya dulu, kutanya dulu. Ya. Nabi Muhammad hidup di abad keberapa? 500-an. Oke, 500 tahun. Ya, 500-an. Jadi murid Yesus. Nubuatan Yesus Kristus itu salah satunya untuk Muhammad. Karena mengaku nabi. Oke. Orang nabi itu tidak seperti Muhammad. Oke, baik. Dengar dulu. Gantian kan kita kan? Jadi gini Bang. Gantian, boleh nggak? Perilaku Muhammad ini tidak menggambarkan bahwa dia itu seorang utusan. Oke. Ya, salah satu penyesat itu Muhammad. Jadi jangan selalu menyerang orang Kristen. Oke. Dengar. Gantian, woi, anak lonte, gantian. Iya. Nah, dengarkan saya ya. Yesus berpesan di Matius 7:15, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Oke. Kamu di situ siapa? Yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Sama Kamu itu murid-muridnya dan kepada generasi karena firman Tuhan. Jangan anak monyet kau dibawa, kau monyet kau dibawa monyet. Kau melakukan penipuan, kau sudah menghujat nabiku, anak setan. Kau tidak ngerti konteks dalil kitabmu sendiri, kan lucu. Kitabmu sendiri mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ orang yang hidup di abad pertama. Nyet, kau tuduh nabiku yang hidup di abad ke-7. Hah? Di mana otak kau? Di mana otak kau? Yang datang kepada kamu. Kamu itu ke-11 murid Yesus. Nabiku datang ke 11 murid.
Yang datang kepada ke-11 murid yang menganiaya mereka itu Paulus, pendiri agamamu. Laknat. Kau sepanten kau disuruh gantian, tak mau gantian, dasar. Inilah kalau manusia lahir dari anus, gak ada otak. Kau tamu di sini kok ngajar. Kau dikasih kesempatan ngomong, dah aku dengar oke. Iya gantian lah ngomong, monyet. Emang enak dibilang monyet. Gantian lah. Gantian ngomong. Banyak monyet yang tidak mau mendengar. Kalau dibilang jangan naik kalau muslim. Halo, semangat malam. Halo Juma. Ya, buka kamera silakan. Kenapa kamu bilang apa tadi? Buka kamera. Apalagi nih? Pantasan kamu sembah ke kamu manusia ya. Kok pantas ya kamu? Buka kameramu. Jangan menangis duluan. Buka dulu kamera baru nangis kayak tadi yang kuturunkan barusan. Kenapa nggak makan daging babi kamu? Buka kamera dulu. Kenapa nggak makan daging babi? Cuma kleng. Karena yang makan babi itu hanya anak setan. Makanya kamu kena. Hanya setan yang selalu melanggar perintah Tuhan. Saya bukan anak setan, kamu aja. Ini kenapa ya longor-longor semua yang naik ya? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Ayo teman-teman yang non muslim, ajukan permintaan. Mumpung saya panas, cepat. Semangat malam. Semangat malam. Ini telur biawak menetas main HP. Inilah dia. Semangat malam. Halo. Someng, boneng, kampret. Hey, masalah generasi. Halo. Halo. Halo bos. Emosi dia dibawa. Kok bilang saya nggak peduli. Kalau saya sudah bilang jangan naik, jangan naik. Terserah kau mengaku muslim. Udah aku bilang jangan naik. Kena kau kan. Masih mau aku datang besok. Emang enak. Ya makanya punya kuping dong. Halo, semangat malam. Halo. Iya. Halo bos. Halo Bang Cuma. Halo juga. Halo Bang Cuma. Mana? Halo. Sini ya si tapi udah Cuma. Saya cuma mau bilang. Mana kok? Begini, kan tadi kan banyak yang kecewa. Katolik atau Protestan? Ya. Halo bos. Apa? Serius. Asli Bang Juma ada si Juma deh asli. Si Juma. Live deh. Si Juma. Kelas si Juma. Mana itu sudah? Halo, selamat malam. Tolong kalau bisa naikkan lagi pendetanya Bang Juma supaya Pendetamu udah sementara dia belum cebok.
Karena tadi banyak yang kecewa turunkan pendeta, jadi supaya clear, tolong dinaikkan lagi. Enggak ada lagi dia. Pendetamu enggak ada lagi, bos. Kamu DM aja, suruh kesini lagi. Tapi siap-siap Iya, tadi penonton banyak kecewa, bang turunkan dia. Jadi supaya ini selesai clear, mohon dinaikkan lagi, bang. Enggak ada dia. DM aja suruh kesini. DM dia suruh kesini lagi kalau gitu. Enggak ada lagi dia. Malah saya turunkan itu sebenarnya kemenangan bagi dia. Saya tahu, saya menghargai profesinya daripada dia malu. Saya turunkan gitu. Tapi kalau memang Anda merasa penting untuk datang, silakan Anda DM dia suruh datang ke sini. Oke, bos? Oke? Oke ya. Selamat malam, bos. Iya bos. Nyapa-nyapa dulu ini. Ini iya benar ini Bang Juma ini. Saya sendiri. Oh, kayak nggak laku aja konten abang ini ya. Yang ecek-ecek pun udah diterima abang ya. Sakit. Memang kenapa lamar kelas untuk amon bebe. Ini lamar sana. Kayak nggak laku aja ini apa kok akun lain ini yang nggak berkelas aja udah diterima. Kayak mana ini bang? Pendetanya nggak ada yang berkelas. Masalahnya pendetanya tidak sebanding sama abang. Yang pendeta saja udah dinaikkan abang. Kayak mana ini? Nggak laku lagi akunnya ya. Pendetanya udah keok. Kayak mana? Betul atau tidak? Tidak betul. Masalahnya tidak sebanding pendeta kami itu sama abang. Betul. Yang akun-akun pendeta saja udah dinaikkan abang itu. Good. Memang nggak sebanding. Ilmu pendeta abang itu rendah, minim pengetahuannya. Pendetanya miring, nggak ada ilmu. Rendah ya. Yang akun pendeta saja udah dinaikkan bang. Mereka cuman dia pendetanya cuman fokus di perpuluhan aja gitu. Panggil pendetanya lagi kalau berani. Oh iya ya. Berpuluhan ya. Mereka cuman fokus di perpuluhan. Gak ada ilmu pendetanya soalnya, gak ada ilmunya. Memikirkan itu. Betul. Anda kan merasakan setiap bulan. Benar apa gitu ya? Iya, kan Anda yang merasakan tiap bulan. Taksiran abang kali. Kan tiap bulan kan kau setor, gimana sih? Tiap bulan setor kau kan. Emosi. Wajar itu bang. Itu disepakati umat itu bang. Iya udahlah. Bukan paksaan. Halo saudara Inyok. Bukan Trio. Sama itu sama impak. Impak kan pun ada. Trio ditagi. Ya, bang. Alhamdulillah bang. Apa namanya? Itu yang di atasku dia dulu, jangan rotes mulu apa? Saya cuma mau mengucapkan terima kasih. Senang kali dia. Senang kali. Kalian di ini Lapa Tua. Lagi di Lapa Tua ini abang. Lapa Tua. Halo, selamat malam. Mantap lah tua berarti. Halo, semangat malam. Dalam diskusi tadi, narasumber Kristen menghujat
Nabi Muhammad SAW yang mengatakan nabi palsu. Tuduhan tersebut bukan dengan amarah, melainkan dengan menantang balik narasumber Kristen untuk membuka kitab suci mereka sendiri melalui 3 argumen teologis. Yang pertama, nubuat tentang nabi yang seperti Musa. Bang Zuma sering mengutip kitab Ulangan 18 nomor 18 di mana Tuhan berfirman akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara mereka yang seperti Musa. Beliau membedah bahwa nabi yang paling mirip dengan Musa bukanlah Yesus, melainkan Nabi Muhammad SAW. Karena keduanya lahir dari ayah dan ibu, menikah, memimpin umat secara politik dan militer, membawa hukum syariat baru dan wafat secara alami. Kedua kriteria buah kenabian dalam Matius 7 merujuk pada ucapan Yesus dalam Matius 7 nomor 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bang Zuma menantang penuduh untuk melihat buah atau dampak dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Hanya dalam waktu yang singkat, beliau berhasil menghapuskan penyembahan berhala di tanah Arab. Mereka menegakkan kalimat tauhid dan membangun peradaban yang kini dianut oleh miliaran manusia. Menurut beliau, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang se-universal dan setauhid ini. Ketiga, karakteristik penolong dalam Yohanes. Bang Zuma juga kerap membawa ayat Yohanes 16 nomor 13 tentang roh kebenaran yang akan datang setelah Yesus pergi dan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Bang Zuma berargumen ini adalah gambaran nyata Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu Al-Quran secara verbal dari malaikat Jibril, bukan mengarangnya sendiri. Jadi tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW nabi palsu hanyalah cerminan dari ketidakpahaman sebagian narasumber Kristen terhadap teks kitab suci mereka sendiri. Bagi Bang Zuma, Alkitab justru menjadi saksi autentik yang mengonfirmasi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi sejati yang sah dan dinubuatkan. Weh Juma, kau tuh nggak ada otak tapi live kau. Buka kameranya, hadapi saya dengan ilmu, Bung. Silakan. Hadapi saya dengan ilmu, jangan emosi doang. Cepat. Kau tuh nggak ada ilmu tapi ngajak-ngajak orang live. Buka kameranya, bos. Kau tuh bodoh. Buka kameranya. Nggak level kau berdebat. Bang Juma. Ini Bang Juma kan? Iya, gimana Bang? Kau tuh sebenarnya nggak ada otak kau. Aku mau beda pendapat atau sama pendapat. Terima kasih pertama. Masa orang berdebat kau bilang anak lonte? Kau juga anak lonte juga kau ini. Kau itu anak haram, kau anak haram dari Muhammad kau itu. Itu kan lebih parah lagi kau di bawah. Iyalah kau kan ini. Kau nggak baik congormu kalau ngomong. Udahlah kau lah di bawah lah kau. Gimana Bang? Ini di Lapat Tuak. Bukan. Ini di kedai kopi. Nggak ke gereja. Saya tanya dulu Bang Juma. Nggak ke gereja. Nggak ke gereja kalau malam gini enggak. Oh. Jadi ke gerejanya kapan? Sabtu Minggu. Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Tapi iya. Itu dulu Bang Juma, pertanyaan saya ini kan mau tanya dulu. Selama ini memang saya ikuti terus perkembangan si Abang itu kan. Orang-orang yang berkelasnya saya tengok dinaikkan. Kok sekarang kami ini dinaikkan? Apa enggak laku lagi akun si Abang ini? Kayak mana? Cuma nanya nih Bang, jangan emosi dulu ya. Kok nggak laku? Buktinya rame ini, ada 18.000 yang nonton. Yang nonton ya, tapi yang nontonnya naik. Yang naik. Makanya saya jujur. Pendeta-pendeta ada. Yang nonton banyak 18.000, mata lu taruh di mana? TV One aja sedunia bodoh. TV One aja sedunia bodoh.
Bodoh TV One ini channel per orang bodoh. Nanya sama abang bro. Bodoh Aku cuma Orang yang nonton kamu bilang itu nggak laku. ya, malu lah kalau belum saya karena kau Bang Juma itu. Turunnya segelintirnya 18.000, segelintir 18.000. Kalau akun Bang Juma ini udah tenar loh. Masa cuma 18.000? Bang Juma ini udah tenar loh. Gak mesti 18.000 lagi sebenarnya. Tolol. Nggak ada yang nonton. Sebenarnya mending daripada kau cuma menghina, bodoh. Siapa yang aku hina? Dari tadi siapa? Kau mau bawa tai aja turun kau, mau bawa tai kau. Akan diturunkan Bang Juma. Bawa tai kau, bodoh Urusan aja saya kau. mau ngomong apa? Gede Salah congol saya. aja kau, mau bawa tai kau, turun kau. Agak ada ilmu kau, bodoh kau, tolol. Tolol itu orang tolol, bodoh, turun lu. Siapa yang aku hina? Maaf Bang Juma ya. Ada yang aku Assalamualaikum. hina nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, thank you teman-teman. Silakan ambil. Siap. Kembali kepada posisi masing-masing. Ini kenapa lagi nih? Abang kenapa? Hah? Oh dong. Bunda Rahma, thank you Bun. Halo. Kok nggak jadi beraturan syarat live-nya Bang Juma? Udah beraturan. Siapa dengan di mana ini Bang? Lagi di rumah, di gereja atau di mana? Lagi di rumah, udah jam 11. Yang logis lah ceritanya. Masa Mana- di gereja begini ya? Mana tahu. Silakan Bang, buka kameranya, kita diskusi. Iya kenapa Bang Juma? Itu ada tema pengikut Farisi 2 kali lebih jahat dan disebut sebagai orang neraka oleh Yesus. Itu gimana tanggapan saudara? Orang Farisi. Iya, pengikut Farisi. Ya emang sekarang orang Farisi di pandangan Yesus kayak mana rupanya Bang Juma? Kok bisa abang kayak gini? Orang yang dikutuk, orang celaka orang Farisi itu menurut Yesus. Pengikutnya di luar Yahudi orang neraka. Kalian lah maksudnya. Kata Yesus itu kalian orang neraka. Saya bukan orang Farisi loh Bang. Saya orang Indonesia. Pengikut. Saya pengikut Yesus bukan pengikut Farisi. Melalui Farisi kalian mengenal Yesus. Kalian tidak mengenal Yesus tanpa mereka. Mereka yang mengajarkan Yesus. Saya mengenal Yesus sesuai dengan perkataan-perkataannya dan mujizat-mujizat. Kamu mengenal Yesus Bang dari orang Farisi. Yesus tidak pernah mengenal kalian dan Yesus tidak pernah datang ke Indonesia mengajarkan tentang dirinya. Yang sampai ke Indonesia adalah pengikut Farisi semua. Ya tahu. Nah itu dia udah tahu. Dari orang Farisi. Itu orang Farisi itu udah semuanya itu tertuju kepada orang Farisi gitu. Iya. Dalilnya begitu kok. Dan satu-satunya orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi hanya Paulus. Itu menurut pengertian. Ya, itu menurut pengertian abang ya kan. Itu yang ada di dalam kitab saudara. Sahabat Nabi Barakallah. Itu yang tertulis mungkin mana? Saya cuma membaca dalil aja. Kalian yang harus hati-hati dan harus mawas diri gitu. Dan jangan menyesal. Karena Yesus sudah mengatakan itu, tapi kalian tidak peduli. Kenapa? Makanya Yesus mengatakan jangan berikan mutiara kepada babi kan, karena akan diinjaknya. Percuma aja kan. Ini loh, Bang Juma. Ya. Ini loh. Kok mana kita mau menyesal sedangkan ajaran-ajaran yang kita terima ajaran-ajaran baik. Gimana coba? Bagaimana Anda katakan baik sementara ajaran Farisi itu pengikutnya 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka?
Apa ajaran baik yang Anda terima dari orang Farisi? Kalau namanya orang jahat tidak bakalan mengajarkan ajaran kasih. Kasih apa? Kasih, Coba kasih apa? ajaran yang coba Apa ajaran- yang diajarkan kasih? Coba. Kasih di Kristen itu apa? itu kan ada darinya semua itu. Iya, itu kan ucapan Yesus untuk murid-muridnya, bukan untuk orang Kristen. Sekarang kalian itu Emang murid-murid orang Yesus orang Yahudi, ya orang Yahudi terus. Nah, Kenapa terus? kenapa abang buat dari Farisi? Lah, kan Yesus yang mengatakan sendiri, celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamamu menjadi pengikut agamamu dan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Oke, perkataan itu emang tertuju kepada Paulus. Lalu kepada siapa? Emang di zaman hidup sekarang apakah cuman Paulus yang memberitakan kebenaran? Apakah tidak ada nabi-nabi lain? Nah, sekarang coba Anda coba kita tunjuk sebut nama. siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah agama dan pengikutnya banyak dari luar. Gini loh, Bang Juma. Kok gini terus? Sebelum Paulus memberitakan berita kebenaran, kita sudah mengimani Tuhan Yesus Kristus. Itu jauh loh Paulus sebelum Kalian tidak mengenal Yesus. Yang memperkenalkan Yesus kepada kalian itu orang Farisi, namanya Paulus. Jauh sebelum Paulus ada, Yesus sudah ada, ajarannya sudah mendunia. Jadi kita tidak Hei. Siapa yang mengajarkan? Orang Farisi mana yang mengajarkan tentang Yesus kepada Roma dan Yunani? Siapa? banyak, bukan cuma Paulus, bukan cuma Siapa? Paulus saja. Jangan bilang banyak. Siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Ya, di mana itu? Di mana? Di mana? Di mana Lukas? Di mana Yohanes? Di mana? Itu kitab-kitab itu Lukas, Yohanes itu emang itu di zaman itu udah ada Paulus. Nah, Belum ada kan? Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Lukas orang Farisi? Jadi menurutmu itu Lukas orang apa? Lah, kenapa balik naik ke saya? Apakah Yohanes seorang Farisi? Apakah penulis Matius seorang Farisi? Ayo. Saya bilang, apakah pembawa-pembawa berita kebenaran itu semua orang Farisi? Cuman satu orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Namanya Paulus. Makanya saya bilang Bang Jum harus terima juga, sebelum Paulus ada, itu berita tentang ketuhanan Yesus sudah ada. Kata siapa? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan Yesus ke bangsa Roma? Siapa? Jadi kalau kita jadi gini, kalau kita beriman sesuai dengan Alkitab. Kalau kita masuk ke Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes, emang itu bawaan siapa? Bawaan Paulus. Nah, sekarang apakah mereka orang Farisi? Ya, masalah orang Farisi mana suku apanya itu kita tidak tahu. Ini yang dimaksud Yesus di sini orang Farisi, Cahayu. Orang Farisi yang Yesus maksud. Nah, orang Farisi ini Paulus. Nah, terus apa kata orang Farisi tersebut? Orang Farisi ini mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sekarang kalau itu bukan Farisi, bukan Paulus, lalu siapa? Jadi Bang Juma nggak terima sama perkataan saya. Jauh sebelum Paulus ada, kabar daripada Tuhan Yesus sudah kami terima, masalah ketuhanannya. Dari mana? Kenapa sih kamu ini? Kamu kenapa? Kamu duluan mana dengan Paulus? Gini. Kok kamu lebih dulu terima dari murid Yesus baru Paulus? Paulus ada di abad pertama, kamu ada di abad sekarang. Maksud saya masalah tentang pengajaran. Jauh sebelum Paulus ada, ajaran daripada Tuhan Yesus sudah kami terima, tahu?
Ngerti nggak di sana? Gimana ceritanya kau bicara kami? Kamu hidup kapan? Paulus kapan? Paulus lebih dulu dari kamu. Dan itulah yang kami ikuti sampai sekarang. Tidak ada orang di luar Yahudi yang membahas tentang Yesus selain dari Paulus. Aku barusan. Jadi Coba tunjukkan siapa di antara ke-12 murid Yesus yang ke Roma Yunani menjual Yesus, siapa? Jawab. Siapa? Lucu. Loh, kok jadi lucu orang bertanya kok? Okay. Siapa dari ke-11 murid yang pergi ke Roma, yang pergi ke Yunani mengajar tentang Yesus? Siapa? Sebut. Ada? Paulus. Ya Paulus. Itulah yang dimaksud, bahwa pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Kalianlah itu, dan itu menjadi orang neraka. Sudah. Tapi jauh sebelum Paulus datang memberitakan kebenaran, berita kebenaran itu udah ada juga. Jauh sebelum Paulus memberitakan kebenaran itu, berita kebenaran itu sudah ada kami terima. Kok siap? Gimana ceritanya kami terima? Emang ada orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen tanpa Paulus? Ada-ada aja orang ini. Jadi maksud lu isi Alkitab dalam perjanjian baru semua itu buatan Paulus gitu? Bukan buatan Paulus, bukan. Tetapi yang dimaksud di sana adalah orang Farisi. Kenapa kau bawa-bawa yang lain? Perkataan-perkataan di masa perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana udah semua tertera ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus. Di sana belum ada Paulus. Jadi kami sudah beriman kepada Yesus sebelum Paulus datang. Mungkin Paulus menyeberangi lautan, betul. Itu betul itu. Nah, sekarang siapa di antara ke-11 murid Yesus yang datang kepada Anda? Kalau kita merujuk pada sejarah dan teks Alkitab sendiri, khususnya dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus secara terbuka mengaku, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah seorang Farisi, keturunan orang Farisi." Nah, dalam pandangan kami, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu diutus khusus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tertulis dalam Matius 15 nomor 24. Yesus tidak membawa agama baru, melainkan meneruskan Taurat. Lalu siapa yang mendirikan teologi kekristenan modern yang kita kenal hari ini? Ya, jawabannya adalah Paulus. Pauluslah yang menggeser kiblat dakwah dari yang tadinya eksklusif untuk bangsa Yahudi menjadi terbuka lebar untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Dialah yang membatalkan hukum Taurat seperti khitan dan larangan makan babi demi mempermudah orang-orang Romawi dan Yunani masuk ke dalam ajarannya. Jadi secara historis dan teologis, arsitek utama atau pendiri dogma Kristen yang memiliki pengikut sangat besar di luar bangsa Yahudi itu bukan Yesus, melainkan Paulus, sang mantan orang Farisi tersebut. Yesus membawa Islam, sedangkan Paulus yang mendirikan Kristen teologis. Istilah orang Farisi merujuk pada salah satu sekte keagamaan Yahudi yang sangat ketat terhadap hukum Taurat pada zaman kuno. Pengakuan Paulus sebagai orang Farisi merupakan bagian penting yang sering digunakan dalam argumen debat teologis untuk membedakan antara ajaran asli Yesus dengan teologi Paulin. Kesebelah yang datang kepada siapa? Kepada saya belum ada yang datang. Cuman saya mengikuti ajarannya dari perjanjian baru. Nah, dari mana ilmunya itu? Dari mana ilmu tentang Yesus itu nyebrang ke Roma Yunani? Bukan masalah Yesus menyeberang ke Roma ke Yunani. Sesuai ayat Alkitab yang kita imani. Apa sih orang ini? Yesus mengatakan kepada ke-11 muridnya, waspada kepada penyesat. Dan penyesat ini memakai namanya. Dan setelah itu Yesus berpesan tentang adanya kemudian orang Farisi yang mentobatkan orang
Lalu orang yang bertobat disebabkan oleh orang Farisi ini 2 kali lebih jahat dan dia adalah orang neraka. Satu-satunya orang Farisi yang mendapatkan pengikut kan cuman Paulus. Yang Anda bilang itu tidak saya bantah, Juma. Udah. Yang saya katakan sekarang, jauh sebelum Paulus memberitakan tentang Yesus, berita-berita sebelumnya tentang Yesus sudah kami dengar, sudah kami imani menurut Alkitab Perjanjian Baru, seperti yang tertulis. Seperti yang tertulis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu kan itu udah kami imani, itu bukan bawaan. Itu kitab yang satu bundel dengan surat-surat Paulus yang diimani oleh orang Roma Yunani. Orang Roma Yunani inilah orang yang ditobatkan Paulus menjadi pengikutnya. Orang Roma Yunani inilah yang mengkanonkan kitab yang kamu maksud. Pahami itu. Sedangkan ke-12 murid Yesus itu dilarang ke bangsa Roma, ke bangsa Yunani. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Roma dan Yunani. Apalagi ke Indonesia. Ada aja kau ini. Jadi kau ngarang-ngarang terus cerita. Anda kan cerita yang tak berujung, cuman kebohongan doang. Jadi Kristen itu tak ada tanpa Paulus. Halo? Iya. Halo saudara Kosmos. Buka kamera bang, buka kamera. Dari Katolik bang. Ya. Oke. Baik abang. Mungkin sudah mendengarkan tadi beberapa diskusi saya dengan teman-teman. Silakan ditanggapi. Tapi tadi dia agak lag tadi, jadi saya kurang mendengar. Oh iya. Ini data di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya kepada abang, orang Farisi mana dan agama apa yang dibangun sehingga pengikutnya ini disebut sebagai orang neraka bang? Kalau menurut saudara Juma, bagaimana? Saya tidak menemukan agama yang dibangun oleh orang Farisi di luar Yahudi selain Katolik, Protestan dan jajarannya. Karena di agama di muka bumi ini kan siapa ini? Hindu, Buddha yang besar ini kan yang tua. Orang Farisi nggak ada yang mendirikan Katolik, Hindu, Buddha, apalagi Islam. Satu-satunya agama yang dibangun dan dibentuk oleh orang Farisi di luar golongan mereka sendiri yaitu Katolik, yang nantinya akan melahirkan sekte-sekte baru di bawahnya. Itu. Kalau dengan tata caranya saudara Juma menyampaikan itu, saya suka banget. Cuman yang saya tidak terima, yang selalu mengatakan anjing, babi, kalau boleh kata-kata begitu dibuang aja. Karena saya ikut saudara Juma cukup lama. Oke. Terima kasih masukannya ya. Kita jagalah supaya jangan sampai perkataan seperti itu saling menyerangkan, macam kayak tidak tahulah kita mau bagaimana kan. Ini kan kita semua cari pengajaran, cari pendapat, mau terima silakan, tidak toh. Tapi kalau kata-kata yang seperti itu rasanya macam kayak susah lah kita mau bercakap bagaimana saudaraku. Iya, oke, thank you. Nasihat diterima bang, saya minta maaf.
Oke. Saya salut, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi bang? Dan lagi satu, kalau kami kan punya pemimpin yang tertua, yang menguasai kami, ada apa salahnya kalau seperti Paulus kan, coba saudara bisa bagaimana caranya supaya jangan seperti kayak gini lah. Nanti kita berdebat yang bukan yang ajaran yang kita terima ini, kita semua ini tidak tahu. Begitu maksudnya. Daripada kita, memang bagus. Apa salahnya kalau kita saling berbagi cerita lah, begitu. Iya bang. Iya, kalau bisa pastor diajak diskusi juga di sini bang. Kan ada amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, kan gitu. Nah, alangkah baiknya kalau pastor, pendeta yang hadir di sini yang menguasai tapinya, bukan yang seperti tadi ada pendeta dari Protestan tapi dia malah membolak-balikkan dalil yang ada gitu, malah melakukan framing. Begitu bang. Karena Kristen agama syiar, Islam juga agama syiar. Di antara metode atau retorika yang terkadang kita gunakan itu yang menghantarkan kita harus menerima keadaan bahwa tidak semua umat Islam itu bisa menjaga lisannya ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik, termasuk saya, kan gitu. Kalau guru-guru saya mungkin masih bisa sabar, tapi kalau saya belum bisa sampai level sabar, itu masih perlu banyak belajar. Makanya saya nggak berani menyandang gelar ustadz itu, karena itu berat. Saya masih sering keceplosan, masih sering hilap seperti yang abang lihat. Begitu bang. Ya, kalau caranya saya suka kita saling menggali di antara satu sama lain. Tapi yang kata-kata yang seperti itu, yang seperti saya bilang tadi itu ndak usah lah. Kalau namanya juga kita ini dari awal, sebelum mungkin ada agama ini sudah kita didebat mulai dari awal kan. Tapi kalau boleh jangan kata-kata yang padahal kita ini satu rumpun, satu merah putih, tapi saling kita berkata anjing babi, rasanya macam kayak iya betul bang. Saya paham. Kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi kan saudaraku. Baik. Saya sangat paham dan saya merasa bersalah. Saya minta maaf bang. Oke. Makasih saudaraku. Makasih saudara Kosmos, ilmunya, nasihatnya luar biasa. Baik. Makasih. Wah, kena deh saya, teman-teman. Ya memang tidak pantas sih. Makasih saudara Kosmos sudah mengingatkan. Saudara TY sudah 4 kali naik. Ada apa ini bang? Halo. Ya, dari agama apa? Saya Kristen. Oke. Katolik, Protestan, abang? Protestan. Oke, sip. Ini dinaikkan lagi. Halo. Salam bro. Iya, salam. Dari Kristen? Ya, saya dari Kristen. Baik. Musiknya bisa dikecilin bang, musiknya. Ya, saya dari Kristen. Oke. Tadi udah mendengarkan tentunya penjelasan saya, sanggahan saya terhadap teman-teman kita Kristen. Mungkin ada
yang mau ditanggapi, silakan Bang. Ya, yang pertama ketika saudara kita tadi, Bang Leon tadi yang berdiskusi dengan Bang Zuma, di situ terlihat bagaimana Bang Zuma itu tidak sportif, jadi mematikan mikrofon dari Bang Leon sehingga tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi pendapat dari Bang Leon. Itu yang saya tanggapi. Terus yang kedua, tadi Bang Zuma juga sering ngata-ngatain orang, maaf kata, anak lonte. Nah, seperti itu suatu kata-kata yang sangat tidak pantas untuk mau berdiskusi atau apa ini Abang ini? Iya, ini Yesus banyak mengatai orang begitu. Yesus itu saya contoh Yesus. Loh. Yesus mengatai kalian babi dan anjing, Bang. Matius 7 nomor 6. Ini saya ngikutin Yesus, Bang. Saya ngikutin Yesus gitu. Karena saya keseringan baca Bible kali ya, sampai saya selalu ngomong gitu, anak monyet, anak anjing mungkin. Karena keseringan kali. Saya mau berdiskusi, Bang. Saya bukan mau mendapat pendapat dari Anda gitu. Perbaiki aja kalangan kalian. Nggak usah perbaiki saya. Oke, kalau saya mengatakan anak anjing, anak babi, itu kan saya sering baca Bible. Ini saya mau ngomong. Ya, ngomong apa kok? Ngomong aja terus, gantian kita ngomong. Apa? Mau berkhotbah, ini bukan gereja. Nah sekarang gini aja Bung, apa yang kira-kira disampaikan oleh pendeta Anda tadi pada saat termiot? Kira-kira apa ketika saya tanya, apakah yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus itu siapa? Kira-kira jawaban pendeta Anda yang longor itu apa? Silakan. Oh, itu bukan pendeta saya tidak kenal dengan beliau. Ya udah nggak usah cerewet kali, adik kayak perempuan aja ini. Udah jawab aja. Jadi begini, Paulus itu adalah orang yang mengabarkan tentang Yesus. Jadi begini, seandainya Yesus itu adalah Paulus ini adalah tim sesnya dari Yesus. Jadi tidak mungkin tim ses, kalau orang-orang seandainya zaman sekarang saya ibaratkan adalah tim ses, tim suksesnya. Jadi Paulus ini adalah juru bicara dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang mana? Tidak mungkin kok seandainya Yesus yang mana Yesus menyebut bahwa Paulus ini adalah bicara sendiri. Dengerin dulu. Enggak perlu Bang, saya udah menguasai Bang. Saya sudah menguasai karakteristik kekristenan itu, udah hafal. Saya udah hafal kalian karakternya. Sekarang saya tanya, ini mau diskusi seperti apa? Kita jawab sesuai dengan pertanyaan bosku. Jangan ngomong sendiri. Iya. Anda mengatakan barusan bahwa Paulus itu datang memperkenalkan Yesus, mengajarkan tentang Yesus. Yesus yang diajarkan oleh Paulus itu adalah Yesus yang bukan anak manusia, bukan anak Maria. Bukan, keliru itu pendapat Anda. Kan Paulus yang mengaku Bang. Anda hanya membuat suatu statement sehingga supaya orang-orang yang muslim yang tidak tahu. Kenapa selalu negatif sama aku? Aku berdasarkan dalil Galatia 1. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Yesus mengaku diutus oleh dia menjadi rasul dari Yesus yang bukan manusia. Dia menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Emang Yesus sejak kapan bukan manusia? Berarti Yesus yang datang kepadanya bukan Yesus anak Maria, karena Maria melahirkan manusia. Sampai situ paham? Nah, keliru. Jadi gini, Paulus adalah orang yang diurapi oleh Tuhan.
dengan teologi Paulin. Mari kita buka data dan faktanya secara jernih. Dalam sudut pandang teologi debat, kita mengkritisi bahwa Yesus yang digambarkan oleh teologi Paulus itu berbeda karakter dan esensinya dengan Yesus sejarah, yaitu Nabi Isa alaihi salam yang lahir secara mukjizat dari rahim perawan suci Maria. Yesus yang asli, anak Maria, adalah seorang utusan Allah, nabi bagi Bani Israel yang tunduk pada hukum Taurat, disunat dan mengajak umatnya menyembah satu Tuhan yang sama. Tertulis dalam Matius 5 nomor 17 dan Matius 15 nomor 24. Tetapi apa yang terjadi dalam surat-surat Paulus? Paulus memperkenalkan konsep teologi baru. Dia menyebut Yesus sebagai anak Allah dalam arti metafisik, yang mati di tiang salib sebagai penebus dosa dan membatalkan hukum Taurat. Bagi kami, penggantian identitas dan pembatalan syariat ini dipandang sebagai sebuah penyimpangan besar. Bahkan Paulus sendiri dalam 2 Korintus 11 nomor 4 pernah memperingatkan jemaatnya tentang adanya orang lain yang datang memberitakan Yesus yang lain, yang tidak ia beritakan. Jadi dalam kesimpulannya, Yesus, teologis versi Paulus itu seolah-olah mengaburkan sosok Yesus historis, anak Maria, yang taat hukum Taurat. Ketika ajaran ketauhidan yang murni diubah menjadi penyembahan kepada manusia, dalam sudut pandang Islam, penyesatan teologi seperti itu jelas bersumber dari bisikan atau tipu daya iblis untuk menjatuhkan manusia dari menyembah Allah yang Esa. Jadi argumen menurut Bang Zuma ini umumnya berfokus pada pertentangan antara surat-surat Paulus dan ayat-ayat dalam Injil Sinoptik. Untuk menunjukkan ketidakselarasan doktrin, penggunaan istilah ajaran iblis dalam konteks apologetika sering dipakai sebagai penegasan bahwa setiap ajaran yang membelokkan ketauhidan murni dianggap sebagai bentuk penyesatan spiritual. Dia nah itu yang kita imani. Oke. Boleh saya bertanya tentang kalimat itu? Oh, sebentar. Jadi saya menjawabnya itu dari permasalahan yang Anda sampaikan bahwa di mana Yesus pada saat penginjilan mengabarkan kepada murid-muridnya bahwa setelah aku terangkat ke langit, aku akan mengutus manusia bernama Paulus ini. Oh, bukan seperti itu. Jadi, ya itu mau karena memang nggak ada. Itu maunya Anda karena memang nggak ada. Aku akan minta kepada Bapak. Dengar dulu, Bung. Saya lebih paham Bible dari Anda. Anda hanya mendoktrin. Anda hanya mendogma. Kasih dalil kalau bicara. Kayak bencong aja kau, turun kau. Kayak bencong kau bicara. Menyek, laki-laki kok kayak gitu, setengah matang udah ilmu. Semangat malam. Ya, silakan. Semangat malam teman-teman. Suaranya tenggelam. Sehat Bang, sehat alhamdulillah. Ya, kenapa jadi emosi tadi Bang Juma? Biasa itu Bang. Saya selalu jengkel aja, kesal. Iya, dengar suara Bang Juma aja adem gitu kan. Jangan jadi terbawa emosi bilangnya Bang Juma. Iya. Apalagi Bang Juma ini orang psikolog, jadi kalau bermain dengan psikolog terpancing ya nggak ada hidayah, nggak ada ini ya, harus tetap dipenuhi dengan Roh Kudus, nggak bisa berdebat dengan Bang Juma. Oke Bang Juma, Oke. terima kasih atas topiknya malam ini. Dari tadi saya juga mengikuti memang dari bawah terkait 2 kali lebih jahat dari Farisi ya. Jadi tetap kita tetap berterima kasih sama Bang Juma dengan ini bagi saya, bagi umat Kristen termasuk Protestan dan Katolik yang mengangkat dari topik Alkitab ini mengingatkan ya ceritanya nih Bang Juma ya, 2 kali lebih jahat dari Farisi ya.
Iya, iya. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Memang tetap kita selalu berpedoman dengan arti Farisi itu. Memang dijelaskan di situ. Bagi saya juga dari umat Muslim juga mungkin saya pelajari, walaupun di Al-Quran itu tidak dijelaskan orang Farisi langsung, tapi tetap kita jangan lari dari konteks. Artinya mungkin yang menurut Bang Juma, dan nggak usah kita langsung ke Paulusnya, itu artinya mengubah atau menyembunyikan sebagian ajaran. Betul ya Bang Juma ya? Iya. Kita persamakan dulu arti Farisi itu sesuai Alkitab dan sesuai Al-Quran. Silakan. Atau apakah termasuk orang Farisi yang mungkin secara implisit di Al-Quran atau terlalu berpegangan dengan tradisi manusia, Bang? Atau bersikap sombong terhadap Nabi? Termasuk nggak itu Farisi menurut agama Islam? Kalau di Islam membahas tentang Farisi itu tidak ada dijabarkan di sana, Bang, di dalam Al-Quran khususnya. Iya, tapi ada beberapa yang bisa saya artikan gitu, Bang, dari Al-Baqarah 2 ayat 75, Al-Maidah 5 ayat 13, Al-Maidah 5 ayat 41 yang intinya memang secara tidak muncul dalam Al-Quran tapi menyebutkan kelompok Bani Israel dalam Alkitab yang mengubah atau menyembunyikan sebagian ajaran. Itu yang saya pelajari. Iya, silakan aja kalau Anda memaknai seperti itu. Tapi yang pasti kalau Al-Quran berbicara, contoh seperti data yang Anda bawa, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu sesuai dengan yang tadi yang saya bahasakan di Matius 23:15. Cuman masalahnya di sini adalah lebih jelas kalau dia katakan bahwa pengikut orang Farisi itu 2 kali lebih jahat dan pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Yang jadi masalah ini orang nerakanya, Bang. Dan tidak ada orang Farisi yang mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi yang kita temukan hari ini selain Paulus. Itu aja sih. Apakah saudara tidak merasa khawatir dengan adanya ancaman Yesus bahwa kau tobatkan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau? Nah, sedangkan orang Farisi tidak ada menyeberangi lautan menjelajahi daratan yang nampak hasilnya selain Paulus, yaitu bagaimana orang asing Roma Yunani ini menjadi pengikutnya. Dan Yesus mengatakan Roma Yunani menjadi pengikut Farisi ini itu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya, sejauh kembali ke pribadi masing-masing, Bang ya. Jadi ini urusan kita dengan Tuhan secara pribadi memang, Bang. Sejauh itu mungkin kalau kita jabarkan lebih luas, itu mungkin maksud Bang Juma kan itu seperti nabi palsu atau rasul palsu. Sejauh ajarannya yang menurut kita memang masih bisa kita terima, itu kembali ke pribadi Bang Juma. Tetap dari perjanjian lama juga sudah ada istilah Farisi jauh sebelum Nabi Rasul Paulus, Bang. Ya, dan ada dalilnya, ada dalil-dalilnya juga, Bang. Makanya kalau saya jabarkan lagi, Farisi itu kan sebenarnya bahasa Ibrani, Bang. Perusim artinya orang-orang yang memisahkan diri atau yang terpisah karena mereka berusaha hidup terpisah dari hal-hal yang dianggap najis. Itu, Bang. Jadi yang dianggap najis, mungkin mereka merasa kudus atau merasa mulia. Memang tetap ajaran kita kan
sebagai beragama Bang, bagaimanapun kita mengikuti ajaran Tuhan, termasuk lah itu kemuliaan, kekudusan tanpa dosa, ya kan Bang? Jadi walaupun di pandangan Yesus terhadap orang Farisi yang diatur ada di ayat Perjanjian Baru juga Bang, jelas dikatakan pandangan Yesus terhadap orang Farisi itu, Yesus memang menghargai hukum Taurat, tetapi sering menegur sebagian orang-orang Farisi karena satu, tetap kemunafikan gitu. Walaupun kita merasa suci atau mengerti seperti di orang Abang Bahlul Kitab ya, orang Farisi itu kan merasa seperti yang sudah benar kan gitu, atau lebih mementingkan lahiriah daripada hati yang benar. Waalaikumsalam. Kadang-kadang dia mengetahui atau menguasai kitab itu hanya mencari pujian dari manusia gitu Bang. Itu yang sejauh ini mungkin bagi saya pribadi lebih menjauhkan arti Farisi itu kan gitu. Iya, poinnya bukan menjelaskan tentang Farisi ini kayak mana. Poinnya adalah bahwa orang Farisi menjelajahi daratan, Bang Leon itu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, buka masker lu, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka. Nyuruh Bang. Leon buka masker Leon. Yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, yang kita sedang cari di sini adalah pengikut Farisi mana yang menjadi orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Karena satu-satunya orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi itu Paulus, nggak ada yang lain, dan pengikutnya rame. Katolik, Protestan, semua yang menyembah Yesus itu pengikut Paulus semua. Orang Farisi ini sebenarnya sederhana kalau kita ingin jujur dalam berdiskusi itu. Tinggal kita cari siapa selain Paulus yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Kalau ada, baru kita pilih mana yang dimaksud oleh Yesus di antara 2 atau 3 orang Farisi ini. Tapi karena cuma Paulus yang bisa terdeteksi hari ini, maka ya tidak ada kekuatan bagi kebenaran untuk mengelak dari kebenaran itu, kecuali kita ingin menghindari kebenaran yang ada di dalam pengakuan Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Wahai orang munafik, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Menyeberangi lautan, Paulus. Mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, Paulus. Semuanya Paulus. Oke Bang, tapi menurut Bang Juma kalau mengikutkan itu tadi kan, tapi bagi kami sendiri sebenarnya seperti kesimpulannya Bang, tetap ke Nabi palsu tadi gitu Bang. Sejauh secara pribadi, oke, memang tidak dijelaskan secara tertulis bahwasanya itu mengarah ke Paulus gitu kan, walaupun seperti Bang Juma bilang mengaku berbicara atas nama Allah tanpa diutusnya, atau sesuai mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan kehendak Allah. Menurut kami itu tidak mengajarkan ajaran yang bertentangan menurut kehendak Tuhan Allah, atau menubuatkan sesuatu yang tidak terjadi gitu. Ada beberapa rasul yang mungkin bagi kami itu nabi palsu, menubuatkan sesuatu yang tidak terjadi kan gitu, atau menyesatkan manusia dari kebenaran. Walaupun memang kita lihat Paulus itu memang dulunya dia dari bangsa Yahudi, tapi
dia meyakinkan bahwa dapat disertai ada tertulis juga kan, walaupun dia dari Yahudi yang membantai juga pengikut Yesus, tapi ada juga dia bentar Bang, ada dalilnya bahwasanya Paulus itu juga kan mengikuti seperti yang ada di Halo, semangat malam Saudara Ronald. Suruh buka itu Bang, maskernya Bang Leon itu. Kenapa harus saya buka? Saya bukan Lion yang tadi. Dari tadi di bawah tappingan dikira saya Lion. Beda orang, beda. Ya udah yang tadi beda. Jadi gini aja Bang, kalau memang itu bukan Paulus, lalu siapa orangnya yang dimaksud Yesus di situ? Kalau berbicara kesimpulannya ke situ Bang, ya akan selain kalau menurut abang Juma juga itu Paulus termasuk akan ada, bahkan Bang ya pendeta gereja saya sendiri mungkin bisa kalau ada kemunafikan gitu Bang, termasuk dia Farisi, walaupun misalnya seperti abang bilang lebih mementingkan perpuluhan ya, walaupun sifatnya itu bukan harus dipaksa, harus kesukarelaan, itu menurut saya Farisi Bang, pendeta sekalipun menurut saya pribadi. Dan itulah sesuai yang seperti yang Tuhan Yesus katakan Bang. Ini bukan hal main-main, ini bukan hal tebak-tebakan Bang, tapi efek besar yang akan muncul dari penyesatan yang dilakukan oleh si Farisi ini, menyebabkan orang menjadi orang neraka. Jadi kita tidak bisa, oh ini pendeta yang dimaksud, mungkin bisa juga disebut orang Farisi, nggak bisa. Nanti ujung-ujungnya juga Bang Zuma juga disebut Farisi juga nanti. Tapi ini adalah sesuatu penekanan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita lihat Matius 23 itu, dari data 13-nya sampai data 36-nya itu mengerikan sekali. Teman-teman sekalian, mari kita buka data Alkitab secara jujur dan terang benderang. Kalimat yang Anda tanyakan itu bukan fiksi, melainkan ucapan keras dari Yesus sendiri yang terekam dalam Matius pasal 23 ayat 15. Yesus sendiri berkata, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk memenangkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Nah, dalam perspektif dakwah kami, siapakah orang Farisi yang menjelajah daratan dan lautan untuk mencari pengikut di luar Yahudi? Lalu membuat pengikutnya membuang hukum Taurat? Sejarah mencatat tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus dari Tarsus. Paulus sendiri mengaku sebagai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Yesus sendiri memperingatkan dengan keras bahwa pengikut dari sistem Farisi yang munafik ini akan menjadi anak neraka yang 2 kali lebih jahat. Mengapa lebih jahat? Karena orang Farisi aslinya tahu hukum Taurat, tapi munafik dalam melaksanakannya. Sedangkan pengikut barunya, orang-orang non-Yahudi diajarkan untuk benar-benar membuang dan membatalkan hukum Taurat sama sekali dengan dalih iman dan penebusan darah. Jadi menurut analisis tekstual ini, pengikut yang dimaksud Yesus menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat itu adalah orang-orang yang mengikuti teologi penyesatan dan merombak total ajaran tauhid dan syariat asli yang dibawa oleh Yesus anak Maria. Bang Zuma kerap menggunakan pasal Matius 23 yang berisi 7 celaka dari Yesus untuk orang Farisi sebagai peluru teologis untuk menyerang legitimasi teologi Paulus. Dalam pandangan ini, peringatan Yesus mengenai penganut agama yang dijadikan anak neraka dianggap tergenapi pada penyiaran teologi baru pasca Yesus yang meninggalkan syariat Taurat. Itu mengerikan. Nah, saya merasa heran aja
kenapa Kristen begitu tenang dalam beragama, sementara mereka baca siang malam Bibelnya, atau jangan-jangan mereka tidak pernah baca. Karena di situ jelas diterangkan, celaka engkau wahai ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Berarti Yesus berbicara tentang orang yang hidup di Yerusalem, lalu keluar dari Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Dan itu hanya dilakoni oleh Paulus. Dan orang yang menjadi pengikut agamanya itu adalah Kristen ini. Masa sebagai orang Kristen merasa nyaman? Ajaran yang mana yang salah, Bang? Misalnya kan gini, di Filipi 3 ayat 5 tentang Paulus sendiri itu kan disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Jadi ayat ini juga kan menunjukkan bahwa tidak semua orang Farisi itu ditegur, Bang, disalahkan atas kemunafikannya. Ada juga orang Farisi yang dihormati seperti Nikodemus, Gamaliel, termasuklah Paulus yang dahulu adalah seorang Farisi sebelum menjadi Rasul Kristus, gitu, Bang. Yang menyeberangi lautan, menjelajah daratan, dan membuat agama di luar Yahudi itu siapa kalau bukan Paulus, Bang? Oke, di konteks itu mungkin ke arah ke sana kesimpulannya menurut Bang Juma. Tapi kan belum final bahwasanya itu mengarah ke Paulus semua, gitu, Bang. Kalau saya udah final, Bang. Kenapa udah final? Yes, Paulus sudah memenuhi target semua yang dikatakan Yesus. Mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Artinya ada orang di luar Yahudi yang masuk kepada pengajaran orang Farisi ini menjadi orang neraka. Nah, orang Farisi mana yang mentobatkan orang Roma, orang Yunani menjadi pengikutnya? Kita nggak mencari yang lain sekiranya Paulus ini tidak memenuhi syarat. Kita tidak akan mencari. Tetapi ketika pun kita mencari, tidak ada yang lain. Kembali lagi kepada Paulus, karena cuma dia yang memenuhi syarat itu. Kenapa dia disebut munafik, Bang? Coba baca 1 Korintus 9 nomor 20-21. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Dia menjadi semua dalam semua. Dia bisa jadi orang susah, dia bisa menjadi orang kaya, dia bisa menjadi orang Yahudi, dia bisa jadi orang Roma, bisa kemana dia pergi, ke situ dia warnai dirinya sesuai dengan kemana dia datang. Itu munafik, itu namanya. Ketemu orang Yahudi ngaku Yahudi, ketemu orang Roma ngaku Roma, ketemu kepada orang yang taat Taurat mengaku taat Taurat, kepada dia yang tidak taat Taurat mengaku dia juga tidak taat Taurat, kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada orang kuat dia ngaku kuat. Itu munafik itu. Itu munafik. Lalu kalau bukan Paulus, lagi-lagi bukan Paulus, lalu siapa? Dan apa agama yang dimaksud di situ? Karena Paulus sendiri mengaku di dalam Roma 16 nomor 7 dia adalah Kristen. Orang Yahudi menegur dia dan mengatakan bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Dan apesnya dia keciduk bertobat mengajarkan agama di luar Yahudi di KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26. Tuh. Jadi susah bagi saudara untuk meloloskan Paulus di nubuatan ini. Susah banget. Dan kalaupun Anda berusaha, itu hanya karena Anda pengikut Paulus. Andai saja Anda bukan pengikut Paulus, dengan sangat sederhana, dengan satu kedipan mata Anda akan mengatakan, ya itu adalah Paulus, tidak ada yang lain. Saya bukan karena benci ya, bukan karena saya tidak suka, atau bukan karena saya muslim, enggak. Ini karena data. Belum lagi kalau kita masuk di dalam Matius 24, bila mana ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab mereka akan menyesatkan orang pilihan juga.
melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan, memakai namaku, mengaku bertemu aku, baik di padang gurun maupun di dalam bilik rahasia. Lah, itu semua yang dilakoni Paulus. Semua yang dilakukan, yang diceritakan Yesus ini, Paulus semua yang melakoni. Bila mana ada orang berkata, dia berkata ada Mesias di sini, kan Paulus mengajarkan kemana-mana dia bertemu dengan Mesias di gurun. Ada Mesias dalam bilik rahasia. Kan Paulus mengaku menerima Injil dalam bilik rahasia dalam penjara. 4 buku yang dibuat di sana. Lalu kata Yesusnya, dia melakukan mujizat. Bukankah Paulus bermandikan mujizat? Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, menyesatkan banyak orang. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ketika beberapa tahun kemudian murid-murid Yesus bertemu dengan Paulus, mereka diajarkan, diingatkan, diperingati oleh gurunya, jangan kamu percaya. Makanya orang Yahudi nggak ada yang Kristen. Keturunan ke-11 murid Yesus itu nggak ada yang Kristen. Tidak ada yang pergi ke gereja, nggak ada yang pergi ke Roma mengajarkan agama itu menjadi pastor, nggak ada. Yang mengikuti Paulus itu hanya orang-orang Roma, Yunani, yang kemudian nyebrang sampai ke Belanda, Belanda sampai ke Indonesia, Portugis sampai ke Indonesia. Jadilah kalian. Mana ada murid-murid Yesus mengajarkan tentang kekristenan? Itu nggak ada. Murid-murid Yesus mengajarkan tentang ajaran Paulus itu nggak ada. Nggak ada. Nah, itu makanya saya katakan kepada saudara bahwasanya kalaupun itu bukan Paulus, silakan tunjuk siapa. Kan ini hal penting. Menjadikan orang lain menjadi orang neraka itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, sedangkan Paulus ini, wow, bukan sepele. Bukan orang kecil Paulus ini. Dampak daripada pengajarannya itu menyebabkan raja-raja tunduk kepada dia. Dan itu sudah dinubuatkan. Raja-raja akan tunduk kepada dia, si pembinasa keji ini. Nah, itulah yang terjadi, Bang. Tapi saya tidak mengatakan mutlak itu adalah Paulus. Saya masih status bertanya. Oke bang. Jadi bang, betul. Kita juga sangat respect dengan topik abang ini. Kadang-kadang ini mengingatkan umat Kristiani dengan bijak 2 kali dari Farisi, termasuklah seperti nabi-nabi palsu itu, bang. Untuk memang Rasul Paulus ini kan masih rasul, ya kan? Jadi harusnya kalaupun dia termasuklah orang Farisi yang munafik atau bahkan yang menyesatkan, ayo kita perkecil dulu, kita yang menyesatkan, ya bang ya. Bahkan seperti Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, kan gitu Pak. Nah, cuman bagi saya pribadi, kalaupun betul ini oknumnya termasuk menurut Bang Juma tadi ke Paulus, ya sejauh ini memang itulah dia masih rasul gitu, dia tidak mengaku nabi atau tidak mengaku ini kan. Itu bagi saya pribadi bang, kalaupun istilahnya dia memang menyesatkan sejauh ini, kalaupun dia memang mau menyesatkan, seharusnya dia akan menjelekkan atau menyesatkan ajaran-ajaran Yesus, kan gitu bang. Kalau sekalian jadi munafik gitu bang, orang yang seperti orang Farisi yang 2 kali lebih jahat ini, sama seperti saya misalnya bang. Maksudnya gimana ini? Seperti ini. Seperti abang bilang tadi, ada tanggapan abang tadi, Paulus mungkin 20 tahun setelah Yesus ya, Tuhan Yesus ya, itu tadi yang saya tangkap, kalau nggak saya salah, menurut Bang Juma. Iya, setelah dia nasihati muridnya beberapa tahun kemudian Paulus muncul mengaku bertemu. Iya, jadi bagi saya juga misalnya kalau saya lihatlah bang,
kayak selain Al-Quran ada yang hampir 100 tahun menurut umat muslim bang, apa istilahnya bang, ajaran apa itu? Kan semua tidak ada diatur di Al-Quran tapi diatur di apa istilahnya itu bang? Hadis itu kan tetap dari perkataan atau sikap dari Nabi Muhammad kan bang, walaupun itu banyak yang 100 tahun setelah Nabi Muhammad, bahkan ratusan tahun Nabi Muhammad wafat, meninggal, ya kan? Begitu Bang Juma? Iya. Bagi saya juga seperti itu. Kalaupun Abang Juma tadi menariknya Paulus itu 28 tahun setelah Yesus ini mati, kan gitu Bang. Tidak ada nasihat Nabi Muhammad, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada. Tidak ada juga Nabi Muhammad berkata, celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai ahli Al-Quran, celakalah engkau wahai ahli hadits. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi Islam kau jadikan mereka orang neraka. Itu nggak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus menasihati murid-muridnya agar waspada kepada orang Farisi. Yesus mengecam orang Farisi. Malah Anda yang ikut orang Farisi. Yesus minta muridnya agar waspada kepada orang Farisi. Malah Anda jadi pengikut orang Farisi. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kalian, murid Yesus abad pertama, memakai namaku sementara dia mengaku murid padahal dia adalah serigala yang buas. Paulus tidak pernah menjadi murid Yesus, tiba-tiba saja mengaku murid Yesus. Murid itu kan domba. Paulus mengaku murid, mengaku domba. Berarti sejak kapan dia menjadi murid Yesus? Di mana Yesus memiliki murid bernama Paulus? Apalagi Paulus begitu dahsyat ajarannya, 13 buku, sedangkan murid-muridnya saja nggak ada yang nulis buku. Murid yang dikasihi aja enggak. Loh kok tiba-tiba dia ngarang 13 buku mengatasnamakan Yesus? Ini siapa ini? Nyamar-nyamar murid, nyamar-nyamar domba, padahal dia serigala buas. Sebenarnya saudara kami Kristen harusnya sadar di situ. Ini Paulus menurut Yesus siapa sih? Tanya Yesus, Paulus itu siapa? Yesus no comment, karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Paulus aja yang mengklaim bahwa dia datang menuju Damsyik, lalu dia mendengarkan suara, lalu dia kemudian mengatakan itu Yesus. Itu kan pengakuan sepihak. Yesus ada nggak mengakui tentang Paulus? Kan nggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya tentang Paulus, tidak pernah mengajarkan tentang kitab Galatia, Filipi dan seterusnya, nggak pernah. Malah Yesus mengatakan, aku pergi, yang akan datang adalah seorang penolong lain, bukan aku. Paulus nggak tahu itu, tiba-tiba saja dia ngaku yang datang kepadanya Yesus. Mana orang percaya? Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau mengatakan, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi, gak percaya Paulus. Begitu Bang. Ya. Oke Bang Joma, tapi kami bukan pengikut Paulus Bang, pengikut Kristus tetap. Anda nggak sampai ke Kristus kalau tidak melalui Yesus, Paulus, karena Paulus lah yang mengajarkan Kristus itu. Iya, murid-murid kan itu dulu kan dari bangsa Yahudi Bang, yang justru kadang-kadang bangsa Yahudi itu kan tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Apa untungnya bagi Paulus yang tadinya dia memang Farisi, mengikuti tradisi Yahudi,
tapi dia mau jadi pengikut Kristus. Ya kan Kristus datang untuk menyesatkan. Kan Kristus datang untuk menyesatkan. Jadi kalau saudara bertanya apa untungnya, tidak ada untungnya karena dia orang yang disesatkan. Sama seperti saya, kalau misalnya ada orang yang datang, apa untungnya? Nggak ada untungnya, saya disesatkan. Begitulah yang terjadi sesuai dengan nubuatan. Kristus palsu datang menyesatkan. Seperti itu. Termasuklah misalnya seperti yang di Al-Quran, Nabi Isa dikatakan tidak diperanakkan atau tidak disalibkan gitu loh. Iya, tapi mereka ceritakan disalibkan, padahal tidak disalibkan. Gitu abangku, oke? Masih ada lagi? Abang Juma. Baik. Oke, thank you. Sama-sama bang. Makasih ya. Siap. Makasih. Izin turun bang. Iya, makasih ya bang. Makasih. Teman-teman sekalian, para pencari kebenaran yang saya hormati, setelah kita membedah data demi data, ayat demi ayat, langsung dari teks Alkitab, maka di akhir diskusi ini kita bisa menarik satu benang merah yang sangat tebal dan benderang. Kesimpulan besar kita malam ini berpusat pada satu hakikat. Siapakah Yesus yang sebenarnya dan apa yang terjadi dengan ajaran yang ditinggalkannya? Poin pertama yang harus kita camkan baik-baik adalah fakta bahwa Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Berdasarkan data autentik Matius 15 nomor 24, Yesus dengan jujur mengaku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Misi beliau lokal dan beliau datang bukan untuk merombak hukum syariat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat tertulis dalam Matius 5 nomor 17. Beliau bersujud, mengajarkan tauhid dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kacamata kita, Yesus adalah seorang Muslim, seorang Nabi yang membawa risalah Islam berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu poin kedua, dari mana datangnya teologi Kristen yang ada hari ini? Sejarah dan teks tidak bisa bohong, apalagi Paulus dari Tarsus, seorang mantan pencari suaka agama dari golongan Farisi, yang tampil sebagai arsitek tunggal penyanderaan teologi ini. Pauluslah yang menjelajah daratan dan lautan, membatalkan hukum khitan, menghalalkan daging babi dan meruntuhkan syariat Taurat demi menarik simpati bangsa pagan Romawi dan Yunani. Ingat peringatan keras Yesus dalam Matius 23 nomor 15, Yesus mengutuk sistem Farisi yang mencari pengikut keluar daratan, yang setelah orang itu bertobat justru dijadikan anak neraka yang 2 kali lebih jahat. Mengapa? Karena mereka diajarkan untuk membuang hukum Allah. Dan puncaknya, teologi buatan Paulus ini difinalisasi secara politik ratusan tahun kemudian oleh tokoh-tokoh non-Farisi, yaitu Kaisar Konstantinus lewat Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi untuk meresmikan doktrin Tritunggal. Oleh karena itu, poin ketiga, mari kita buka mata ketika Yesus dalam Matius 7 nomor 21-23 mengusir orang-orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu?" dan mencap mereka sebagai pembuat kejahatan atau orang yang hidup tanpa hukum Taurat. Yesus sedang menolak doktrin kekristenan modern. Yesus tidak mengenal konsep teologi Paulus yang menuhankan dirinya dan menganggap dosa sudah ditebus di tiang salib. Bahkan, Yesus sudah mewanti-wanti dalam Matius 24 jika ada orang yang mengaku bertemu Mesias di tempat terpencil atau di padang gurun, seperti klaim sepihak Paulus yang mengaku mendapat wahyu gaib di jalan menuju Damaskus. Yesus berkata dengan mutlak, jangan percaya. Poin terakhir, ketika para narasumber Kristen mencoba menyerang Islam dengan menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi palsu, mereka sebenarnya sedang mempermalukan kitab suci mereka sendiri. Mengapa? Karena seluruh kriteria nabi sejati yang ada di Alkitab justru digenapi oleh Rasulullah. Beliau adalah nabi yang seperti Musa dalam Ulangan 18 nomor 18. Beliau menghasilkan buah dakwah tauhid yang menyelamatkan miliaran manusia dari penyembahan berhala. Sesuai standar Matius 7 nomor 16,
Dan beliaulah Parakletos roh kebenaran dalam Yohanes 16 nomor 13 yang tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan menyampaikan apa yang didengarnya melalui wahyu. Jadi kesimpulan akhir dari saya, iblis itu terlalu kecil untuk menjadi musuh seimbang bagi Tuhan. Iblis hanyalah makhluk lemah yang kalah, dan salah satu tipu daya terbesar iblis di dunia ini adalah membelokkan manusia dari menyembah Allah pencipta alam semesta menjadi menyembah kepada sesama makhluk ciptaannya. Yesus yang asli adalah jalan menuju tauhid, sedangkan teologi Paulus adalah jalan yang menjauh darinya. Buka data, pakai akal sehat, dan biarkan kebenaran Alkitab berbicara dengan sendirinya.